Wa man ahsana qaulan, dan siapa qaulan, perkataan yang paling baik, mimman da'a ilallahi wa amila shalihan, dari seseorang yang mengajak ilallah wa amila shalihan, yang mengajak kepada Allah dan mengajak untuk berbuat baik. Atau perkataan siapa orang-orang yang berdakwah, mengajak kepada Allah dan berbuat baik. Wa qala innani minal muslimin, dan mereka dia berkata innani minal muslimin, sungguhnya aku golongan orang-orang yang muslim. Dari ayat ini sangat jelas sekali bahwa orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada Allah SWT, ini perkataan mereka atau nasihat mereka atau ajakan mereka ini dikatakan sebagai perkataan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu perkataan untuk mengajak kepada Allah adalah adzan. Makanya adzan ini merupakan salah satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada umat Nabi Muhammad SAW. Karena dari adzan ini banyak sekali penghargaan atau pemberian Allah, anugerah Allah SWT yang diberikan oleh orang yang adzan dan oleh orang-orang yang mendengarkan adzan. Bukan saja yang adzan, nanti orang-orang yang mendengarkan adzan. Ya. Sampai disebutkan di sini An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yufaru lil muadzin muntaha adanihi wa yastaghfiru lahu kullu radbin wa yabisin sami'ahu. Rawahu Ahmad bi isnadi sahih wa Tabrani fil Kabir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dan oleh Imam Tabrani dalam kitab Al-Kabir. Rasulullah bersabda, diampuni muadzin, orang-orang yang adzan, muntaha adzanihi, yang sampai habis adzannya, wa yastaghfiru lahu kullu radbin wa yabisin sami'ahu, dan akan memohonkan ampun untuk orang yang adzan tersebut semua radbin wa yabisin, semua yang ada di daratan dan di lautan, sami'ahu, yang mendengarkannya. Jadi apapun makhluk Allah SWT, maka nanti ada dalam hadis-hadis yang lain, bukan hanya manusia ya, apapun makhluk Allah SWT, termasuk hewan-hewan, termasuk makhluk-makhluk yang tidak nampak, ketika mendengar adzan itu mereka memohonkan ampun kepada Allah SWT, kepada orang yang adzan. Dari sini saja ini orang yang adzan ini istimewa ya, karena dimohonkan ampun oleh makhluk-makhluk yang mendengarkan, baik itu makhluk di daratan maupun makhluk di air, di lautan. Ini ya, saya bacakan dalam kitab Khasaisul Ummatil Muhammadiyah, keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min syarafil ummatil Muhammadiyah, termasuk kemuliaan, keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annallahu ikhtassaha bil adzan, Allah mengkhususkan mereka, memberikan keistimewaan dengan adzan. Saya bacakan di sini panjang sekali ya. Ini
Langsung saya bacakan hadis-hadisnya. An Abi Sa'id Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa yashhadu lahu yaumal qiyamah. Disebutkan tidaklah mendengar sejauh suara muadzin baik dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia, wala syai'un atau dari kalangan manapun, apapun, mungkin hewan-hewan atau mungkin ada makhluk Allah yang lain, bahkan batu-batu ya, itu hidup ya. Benda-benda yang kita lihat sepertinya mati, ternyata mereka hidup. Mereka illa yashhadu lahu yaumal qiyamah, maka mereka semuanya pasti akan bersaksi. Mereka semuanya akan bersaksi ya, kelak di hari kiamat. Wa fi riwayatin, dan riwayat yang lain, annahu yashhadu lahu kullu ratbin wa yabisin. Ini sama seperti hadis yang kita baca tadi ya. Wa minha, dan diantara kemuliaan, keistimewaan adzan, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamun nas ma fin nida wasoffil awal thumma lam yajidu illa ayyastahimu lastahamu alaihi. Seandainya manusia ini tahu ma fin nida, keistimewaan adzan, wasoffil awal, dan sof awal, seandainya mereka tahu keistimewaan, kemuliaan, kelebihan, keutamaan adzan dan sof awal, summa lam yajidu illa ayyastahimu, kemudian mereka tidak mendapatkan itu kecuali harus diundi, yastahimu ay iktaru, harus qur'ah, undian. Jadi adzan, sapa sing adzan, sapa sing di sof awal iku tidak bisa kecuali harus diundi, harus di lotre bahasa gampangannya. Mereka akan mengundi itu, saking nemeni oleh rebutan. Kalau tahu ya, kalau tahu, kalau memahami, kalau yakin dengan keistimewaan adzan dan shaf awal, itu rebutan. Bahkan di hadis yang lain sampai disebutkan di sini, lau ya'lamun nas ma fit ta'dzin, seandainya manusia ini tahu fadilah orang adzan, fadilah adzan ini, latadarabu alaihi bisyuf, maka mereka akan berperang untuk mendapatkan itu. Wani tarunge, wani perangi untuk mendapatkan posisi sebagai muadzin dan sebagai sof awal. Saking nemeni luar biasa keistimewaannya. Lau ya'lamun nas, seandainya tahu. Lah berhubung karo gak diketokno ganjarane, kok misalnya ganjarane misalnya diketokno langsung masuk rekening 1 miliar, udah kira-kira ya wani paten-patenan kira-kira, wani undian kira-kira ya. Terus gak usah katik pahala yang 1 miliar itu dibandingno surga iki gak apa-apa ya sakno ya. 1 miliar itu ditukokno omah paling ya ndek kene Permata Jingga ngono paling ya. Ya sauplik ngono tok. Masa ambek surga padha kan gak mungkin kan. Berarti surga itu kan lebih dari itu kan ya. Jelas lebih dari itu. Wis digawe 1 miliar ya digawe misale yo. Wong sing adzan langsung masuk rekeninge kontan 1 miliar, kira-kira ya apa kira-kira? Sing adzan di kampung kira-kira ya apa? Lah ya pasti rebutan. Mek 1 miliar tok lho, ini kita ndak usah berbicara masalah balasan surga. Kita ndak usah berbicara masalah yang lain-lain, banyak ini ya, nanti ini disebutkan di sini oleh Rasulullah. Ya pasti rebutan. Berhubung gak ono fuluse ya gak ono rebutan ya wis sembuh sapa sing adzan ya embung. Kok misale ya wis gak usah 1 miliar itu kakean, 1 miliar itu lah apa 1 miliar itu. Misale subuh udah berat 10 juta subuh wis. Subuh 10 juta, zuhur atau apa zuhur iki wae penggawean ya. Zuhur ya wis 5 juta lah wis.
Zuhur asar 5 juta, maghrib 2,5 juta ya. Isya 2,5 juta. Kira-kira ya apa kira-kira? Dhuwit ngono ae wis, dhuwit aja muni swarga wis. Dhuwit aja muni widodari, dhuwit tok ae wis. 10 juta ngono ae rebutan insyaallah. Iya, Pak. Wah iya wanita tarunge lho iki sampai gitu sampean. La tadarabu alaihi bisuyuf. Mereka akan saling memukul pedang. Ayo wis ngono. Aku gak iso aku tarung ambek koyo ngono sampean. Saking nemene oleh rebutan. Walau di sini disebut wa illa fa innal maqatil itu la yajuz, la tazuz, tidak boleh, paten-patenan enggak boleh. Nggih. Bahkan al khilafu ala dzalika la yajuz. Bahkan gegeran perkara iku ya gak oleh, memang enggak boleh. Cuma ini gambaran saking nemene misale wong iku paham ngerti tentang fadilahnya orang yang adzan. Ya. Makanya ya. Wis disebut kayaknya ini gak ono sing rebutan sih an ya. Padahal iki tak waca kabeh yo, meni yo tentu rebutan ngono. Padahal iki wis diwaca. Meni yo wis mbok sapa sing adzan yo. Malah biasanya sing adzan sing kewut-kewut ngono. Sing misalnya dijak rebutan itu kalah ya. Misalnya dijak tarung itu jelasake kalah lho. Sing nom-nom sing mestine menang rebutan iku lho ya. Ya sembuh pokoke diwaca ae wis. Dene meneh gak rebutan ya wis ngono ae. Anyane duduk dhuwit awalane ya. Ini karena banyak ini ya hadisnya saya baca semuanya biar rebutan ya. Besok biar rebutan. Gak mungkin rebutan. Ruya an Anas radhiyallahu an, dari sahabat Anas radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadur rahman fawqa ra'sil muadzin fa innahu la yufaru lahu mada sautihi aina balagh. Ya. Jadi kekuasaan Ar-Rahman Allah itu di atas kepalanya muadzin. Bisa dikatakan pelindungan Allah itu di atas kepalanya muadzin. Wa innahu, maka sungguhnya muadzin itu la yufaru lahu mada sautihi aina balagh. Ya. Pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh suaranya sampai. Berarti muadzin saiki itu mestinya lho ya, mestinya luweh akeh maghfirone daripada muadzin biyen. Kenapa? Muadzin biyen gak ono speaker. Saiki ono speaker, berarti kan suaranya lebih jauh. Nek biyen gak ono speaker, menek nang kene menara. Allahu akbar, Allah paling sing krungu sak RT paling. Saiki lho ambek santai. Allahu akbar, Allahu akbar, sak RW krungu kabeh. Sewante. Ambek santai ngono lho sak RW krungu kabeh. Lho ya apa? Berarti kan aina balag, sampai-sampainya ya, sampai-sampainya mada sautihi aina balag, sejauh suara muadzin ini sampai di mana. Lu ambil speaker lah tambah enak ta saiki ya. Pemene kok di jamek iku tapi malah wis sampai speaker di radio sak Malang iku. Itu suaranya balag sak Malang, sampai sak Malang. Ini Masya Allah ya. Jadi sebenarnya zaman sekarang ini muadzin tambah enak, wis gak kate ngotot zaman. Biyen bayangkan mungkin ana sing tahu delok film Ar-Risalah zamane Sayyidina Bilal ya apa iku. Menek nang kene menara, Allahu akbar, Allahu akbar supaya dirungokno sak Madinah. Bahkan di Mekah itu sahabat Bilal sampai pernah adzan ku menek Jabal Qubais. Jabal Qubais iku rek saiki sing tau nang Mekah sing dadi sing marine daerahe cedeke Safa Marwah itu ya. Safa Marwah ono jabal kan sing saiki dadi istana kerajaan itu, perengan. Itu Jabal Qubais. Itu Sayyidina Bilal menek nang kono nang Jabal Qubais untuk adzan supaya dirungokno wong sak Mekah. Sampai beliau itu kadang mudun itu terlambat. Jadi jabal gunung. Mudun itu terlambat untuk sholat jamaah. Sampai di atas sana itu ada Masjid Bilal dulu. Katanya orang-orang, saya tidak nututi Jabal Qubais itu. Jari ini wong sing Mekah wong lawas-lawas, biyen di Jabal Qubais sadurunge dibongkar dadi kerajaan, dadi istana raja, iku sampai ono Masjid Bilal karena Bilal biyen koyo maghrib gak sempat mudun gak nutut.
itu sholat di dhuwur. Nah, kira-kira ngono gambarannya. Itu jadi adzane Sayyidina Bilal sampai direwangi menek. Lho saiki gak menek lho, gak rebutan. Iya. Itu direwangi menek, saiki mek karek sewante. Ya. Terus karek tergantung sound sistemnya enak wis. Adzan ambek ngantuk-ngantuk dadi wis krungu sak RW wisan ya. Ini ya. Wa minha, dan diantaranya lagi Rasulullah SAW bersabda, al-imam dominun wal muadzinu mu'tamanun. Imam itu sebagai penjamin ya. Artinya imam penjamin itu, imam di dalam sholat itu menjamin sholat ini semakin sempurna ya. Makanya imam itu kalau bisa imam itu ya yang bagus bacaannya, yang lebih fasih. Makanya sampai saya dulu pernah mendengar keterangan dari guru-guru kita ya. Jadi saking nemeni oleh ya apa supaya imam itu yang terbaik ya. Sampai misalnya ono wong sing alime podo, fasih podo, ilmune podo, kelakuane podo, sampai untuk menentukan sapa sing apik dadi imam, sampai dikongkon ambun sing paling wangi sing dadi imam. Ora rada kecut mundur ae. Oh wangi maju. Sampai sakmono. Ya, tapi ini ya tidak perlu dilakukan ya. Tapi artinya di sini imam ini benar-benar orang yang ya dianjurkan yang baik, yang karena imam ini juga akan menjamin dari kualitas sholat berjamaah ya. Wal muadzin mu'tamanun, dan muadzin, orang adzan ini, orang yang adzan, mu'tamanun, orang yang harus dapat dipercaya. Kenapa? Karena karena muadzin ini sebagai apa? Sebagai ya'tamiduna alaihi fi ma'rifati waqti iftarihim wa waqti sholatihim ya. Karena muadzin ini untuk memastikan, jadi umat memastikan alaihi atas orang yang adzan fi ma'rifati, untuk mengetahui waktu mereka berbuka dan waktu mereka sholat ya, terutama wong poso ini penting ya. Wong sing adzan ini penting karena ngenteni adzan baru buka nah, sehingga sing adzan ya ojo sing adzan buka dhisik wis glegeken wis sembo kait adzan wae iki sing ngenteni wis ewul wisan lah iki ya gak oleh ya. Jadi dia harus ya mungkin tegukan tok langsung ndang adzan karena liyane cek melok buka ya. Bahkan dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu an, sampai Rasulullah setelah menyampaikan al-imam dominun wal muadzin mu'tamanun, itu Allah berdoa, Allahumma arsyidil a'immah, ya Allah berilah petunjuk imam-imam sholat, waghfir lil muadzinin, dan ampunilah orang-orang yang adzan ya. Makanya disebutkan oleh beliau Buya Syed Muhammad Alwi Al-Maliki, wa hadza du'aun 'azimun, ini adalah doa yang mulia, doa yang agung, minar Rasulil Karim sallallahu alaihi wasallam lil muadzinin. Ini adalah doa yang sangat agung, doa sangat mulia dari Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang yang adzan. Fahani'an lahum, maka beruntunglah mereka orang-orang yang adzan bihadhi dakwah, dengan doa ini an-nabawiyah, doa an-nabawiyah, doa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, al-mujabah, yang pasti doa ini adalah mustajabah. Banyak terutama sing nom-nom sing suaranya enak-enak. Nah, ini harus mengambil peran ini di dalam masjid, musolah, langgar masing-masing untuk adzan ya. Karena luar biasa ini sampai didongakno Rasulullah. Lah dongane makhluk sing paling top iki dongane sapa? Dongane Rasulullah. Dan ini doa ini umum, Rasulullah menyampaikan doa ini secara umum, Allahumma arsyidil a'immah waghfir lil muadzinin, ya Allah berilah petunjuk orang-orang yang menjadi imam dan ampunilah orang-orang yang
adzan. Ya. Disebutkan lagi keistimewaan adzan. Ya. Fa'an Jabir radhiyallahu an, dari sahabat Jabir radhiyallahu an, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna syaitana idza sami'an nida bis shalah dhahaba hatta yakuna makana rauha. Ya. Jika setan, sesungguhnya setan-setan ini jika mendengarkan adzannya sholat, dhahaba, mereka pergi, bahkan ada riwayat lain sampai terbirit-birit, mereka pergi hatta yakuna makana rauha, sampai di tempat rauha. Ya. Kalau yang ada yang pernah ke Badar, ya, mana tempat perang Badar. Saya biasanya kalau umroh sing rodok dawa-dawa 13 dino atau lebih, itu biasanya kalau di Madinah saya ajak ke Badar. Di Badar sana ada tempat rauha. Di sini qala rawi ar-rauha minal Madinah ala sittati wa salasina mailan. Ya, jadi sekitar 36 mil dari Madinah. Jadi melayu sampai rauha sana. Nah, wa hiya allati tu'raful yaum bi bi'rir rauha ba'dal musijid, ya. Jadi yang sekarang ini dikenal dengan nama Bi'rul Roha. Sing tahunan gini Badar, insyaallah pernah saya ajak ke Bi'rul Roha. Itu sumur. Lah luar biasanya sumur ini ya di tengah-tengah pegunungan bebatuan gitu ya. Sumur ini. Tapi subhanallah airnya sampai sekarang masih ada. Itu ceritanya menurut sejarah, disitulah Rasulullah mengambil air bekal untuk perang Badar. Sampai sekarang. Dan subhanallah banyunya luar biasa. Sedep. Jadi seperti ada rasanya gitu ya. Saya kalau ke sana itu joko langsung 10 liter galon gede. Itu diminum setiap hari, itu luar biasa. Rasanya beda dengan air-air yang lain. Jadi Bi'rul Roha. Semoga-moga kita ditakdirkan bisa ke sana ya. Ini dari Madinah ya, kira-kira perjalanan mungkin 1 jam. 1 jam itu nyampe ke Bi'rul Roha. Sampai sekarang masih ada itu, masih diambil airnya. Dan airnya luar biasa segar ya di sini. Jadi setan benci, tidak senang dengan dengan adzan ini. Terus ruwi'an Anas radhiyallahu, karena ini masih banyak ya, tak waca kabeh wis menawa menir rebutan iki ya. Pokoke tapi ojo sing sampai keplak-keplakan lho ya, gak oleh tarung iki. rebutan sing wajar ya. Lau aqsamtu la baraztu inna ahabba ibadillahi ilallah ru'atus syamsi wal qamari. Ya. Kalau saya bersumpah, maka pasti saya akan mendeklarasikan ya, bahwa inna ahabba ibadillahi ilallah, bahwa orang yang paling dicintai, hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah la ru'atus syamsi wal qamar, orang yang ru'ah itu pengembala, yang angon asyamsi wal qamar, angon srengenge, angon matahari dan bulan. Siapa mereka yang disebut angon matahari dan angon bulan? Yakni al-muadzinin, yaitu orang-orang yang adzan. Karena dengan adzan kan, kalau dulu kalau mau adzan melihat waktu sholat kan, melihat waktu sholat berarti melihat matahari. Oh, sik delok gencet apa iku ya biyen ya. Oh wis iki wis bayangane sakmene berarti wis mlebu zuhur. Oh bayangane sakmene wis mlebu. Ya. Oh delok langit, delok. Itu angon sampai dikatakan ra'atus syamsi wal qamar. Orang yang angon ya.
pengembala matahari dan bulan. Mereka lah orang-orang yang paling disebut ahabba ibadillahi ilallah, hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa innahum, dan sesungguhnya mereka al-muadzinin la yu'rafuna yaumal qiyamati bituli a'naqihim. Besok dikenal, diketahui orang-orang yang adzan itu besok di hari kiamat, yaitu dengan panjangnya unuknya, panjang lehernya. Jadi lehernya panjang-panjang. Gitu. Seperti hadis yang dalam kitab Fathul Qorib ya, wa an Muawiyah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al muadzzinun atwalun nas a'naqan yaumal qiyamah. Rawahu Muslim wa Ibnu Hibban fi sahihihi min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Rasulullah bersabda, al muadzzinun, orang-orang yang adzan besok di akhirat, di yaumil qiyamah, merupakan manusia yang paling panjang lehernya. Tapi ini jangan bayangkan, paling dawa apa kok jerapah, no, jangan gitu ya. Ini yang pasti di sini menunjukkan keistimewaan, bukan menunjukkan cacat. Jangan membayangkan, wah aku mau adzan aku guluku dawa ngono. Gak pantas lho, iki bukan fashion, bukan penampilan. Ini menunjukkan keutamaan, Wallahu a'lam. Yang pasti besok orang yang adzan ini bentuknya itu pasti bagus, bagus, sampai disebutkan dalam minta belonjati meneh, karena ini kalau tidak dijelaskan nanti kita bayangno sing enggak ya, bayangno kok jerapah, bayangno sing tambah gak nyenengno kan, ini bukan, jangan sama gitu. Karena apa? Di sini bisa bisa kita bayangkan bahwa mereka pasti, orang-orang yang adzan pasti mempunyai penampilan yang indah besok di akhirat. Itu pasti ya. Karena masalah apa ya? Masalah api, luar biasa, setil, ngono-ngono kan malah masalah kesan tok kan. Masalah kesan saja. Ya seperti yang kita di dunia ini kan gitu, wong kesan kan. Wongku sing apik iku wonge apa gitu ya. Kan tergantung tren kan ya. Tren kalau ditrenkan ya suwe-suwe ketok apik. Ya kayak penampilan celana rek komprang iku zaman waktu iku komprang waduh sewetil rek komprang waktu iku setil, bareng berubah dulu sing street saiki sing setil. Ana wong komprangan ya tambah diguyu wong lawas iki komprang jeneng. Dikira wong lawas, padahal nanti akan datang lagi suatu saat itu. Delone ditenono, kok suatu saat akan datang lagi model itu, karena wis street wis wong wis mungkin wis bosen. Iku kudu gawe model anyar meneh iki, kadang balik nang komprang meneh, mungkin nang bagi, nang opo, itu pasti itu. Ya. Makanya sebenarnya kalau orang itu ikut tren ku capek ya, karena harus berubah-berubah. Biar street kan sudah pernah. Zamanku biar zaman aku SMP kan street pernah itu, sampai celana iku waduh dijahit nang ngapret kabeh rek gawe sampai gawe kresek barangnya yo sik eling. Ya sing umur-umuran ambek awan kate gawe ku supaya gampang. Kudu kaos kakian kresek dhisik, tlunyur. Karena masih belum ada kain-kain street sing molor iku sik durung ono. Dadi levis iku waduh dijahit kabeh mecetet mari ngono rek rek gawe bingung golek kresek, rek nyoplok ya bingung golek kresek, rek gak iso dicoplok iku, dadi kudu kresekan tlunyur ngono iku. Ayo sapa yang zaman iku? Pokoke sing sauran ambek aku insyaallah zaman iku ya. Gawe celana ambek kresek ku zaman ya. Rek saiki enggak, teknologi kainnya ada kain street iso molor, wis gak perlu gawe kresek saiki ya. Zaman biyen iku. Rek ngarani apa? Celana Paris biyen ya. Seeling ya. Celana Paris. Itu ya wis tahu, zaman kok ngene tahu, terus marono bagi komprang. Saiki street mare dilungkas mbok bagi, mbok komprang, mbok apa, mbok cingkrang wis. Iya, wis iku mesti ono ngono iku. Itu model ya. Artinya saya gambarkan gulune dawa itu kita jangan wis mungkin di akhirat wong sing paling setil sing gulune dawa. Wih, wah sik rek. Karena apa? Jarine kan besok matahari ada di sakilan ngono yo. Sampai uang kelelep ambek keringet
Lah sing gulune dawa berarti kan gak kelelep. Lah ngono kira-kira. Iki guyon ae iki. Artinya saya cuma mengajak kita harus berpikiran wis pokoknya enak pokoknya. Sampai disebutkan di sini An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol salasatun ala kusbanil misik. Ya, besok ada 3 orang yang berkubang misik. Berkubang minyak misik. Wah, saking harume. Wa arau qala yaumal qiyamah wa arau dan apa? Rasulullah melihat itu qala yaumal qiyamah dari kiamat zada fi riwayatin yaubituhum al-awwalun wal akhirun laini. Mulai awal menungso sampai akhir itu iri, cemburu dengan orang itu. Ya, salah satunya cemburu dengan orang-orang yang biyen adzan cemburu. Saiki mungkin wong tukang adzan begitu diremehkan, gak pati. Itulah rata-rata wong adzan iki koyo setengah wong nganggur, wong sing gak duwe penggawean, wong sing glembas-glembus ngono. Padahal besok ya ini yahbituhumul awwalun wal akhirun. Sama cemburu semuanya, iri semuanya. Mulai awal makhluk sampai akhir makhluk iri. Aduh enak. Siapa mereka? Ada 3 yang diireni besok di hari akhirat ya. Abdun adda haqqallah wa haqqa mawali. Seorang hamba yang dapat melaksanakan memenuhi hak-haknya Allah, yaitu melaksanakan kewajiban-kewajiban ketika perintah-perintah wajib dari Allah dilaksanakan. Itu memenuhi hak-haknya Allah. Wa haqqa mawalihi dan orang-orang yang memenuhi haknya orang-orang yang memberikan perwaliannya. Ya, koyo misalnya wali kota ya memenuhi hak-haknya warganya, DPR memenuhi hak-haknya yang diwakili, RT memenuhi warganya sa-RT, hak-haknya orang-orang yang diurusi itu bisa terpenuhi. Terus warajulun amma qauman wa hum bihi radun, dan seseorang yang mengimami sebuah kaum dan kaumnya seneng. Kaumnya seneng, ngimami iku sampai disenengi kaumi. Makanya ngimami ini ada kode etiknya ya, supaya sing makmum iku seneng. Saya kemarin pas ngaji di Blimbing ana sing takon, ya napa rek makmum niki sampai rukuk atau apa? Pokoknya kesuwen. Makmumnya sampai rukuki suwi, sujudi suwi apa. Nah, lek kesuwen karena di situ pertanyaan terlalu lama. Terlalu sampai tulisannya terlalu ngono. La iku ayat loro ma, ai juga lho. Terlalu lama ngono. Lama iku gawe mat tobi kabeh, lama. Iki terlalu iki gawe mat jais fasil. Ya Allah, terlalu lama. Waduh, kalau terlalu lama ya tidak boleh. Karena apa? Imam itu harus berusaha disenengi ambek makmum. Caranya rek moco sing wajar, rek sujud sing wajar. Apalagi kalau makmumnya seje kan ya. Imam itu kalau ada di masjid pun itu ya ndelok masjid. Kayak koyok masjid gini, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, wah iku imame masih moco surat dawa-dawa gak masalah. Kenapa? Karena Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu suasananya beda ya. Orang umroh, orang haji kan rata-rata kan orang-orang umroh, orang-orang haji yang ke sana. Nah, orang kalau sholat di Masjidil Haram itu dijak suwe itu seneng. Karena memang apa? Memang mereka datang ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu tujuannya kepingin khusyuk ibadah, kepingin menikmati ibadah. Makanya ketika di kono surat itu nikmat rasanya. Karena apa? Ya karena orang-orangnya memang niat dek kono ibadahnya sing nikmat, sing khusyuk, sing suwe, dan waktunya memang longgar. Wong ancene tujuannya dek kono. Jadi atau ke Indonesia ancene tujuannya sholat dek ini Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Apalagi kalau tarawih itu sing diwaca 2 juz iku. Sing diwaca 2 juz itu suwe 2 jam. Tapi ya seneng dek kono. Gak tambah sepi, tambah rame, setiap hari bertambah. Ini kalau kita berbicara normal ya, bukan yang sekarang ya. Yang normalnya itu tambah rame, akhir tambah rame. Padahal akhir itu wis dikei
trawene 2 jam, witere juga 1 jam luwe. Witere gak 2 rakaat, gak 3 rakaat. Witere 11 rakaat. Suwe gak lumrah. Tapi tambah rame wong anjene Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Lah rek kene masjid kampung yang awahan dikai 2 juz. Waduh yo nglempo wong-wong ya. Wis gak terawih ndek kene gak pateken. Menyek langgar kaya Mekah jan. Iso dilokno wong akeh sane. Golek nang liyane ae. Lah tapi memang suasananya berbeda. Lha nang Mekah Madinah ketemu alhaqumut takasur, halal kepadha di kampung rek alhaqumut takasur ya. Ya mungkin kurang sip iku ya, kudu sing anjene koyo ngono, siji memang. Nah, ini beda ya, beda. Jadi dalam mengimami kudu delok situasi dan kondisi jamaahane. Ojo terlalu cepet koyo di Blitar iku, waduh iku merotol kabeh kurek wong sing kena asam urat ya ojo. Gak karu-karuan iku, kecepetan iku ya. 20 rakaat 7 menit wadah iku wis. Kalau saya tidak begitu pas itu wis, dengan dalil apapun tidak begitu pas ya, karena jelas Rasulullah tidak pernah sholat model kayak ngono ya, sholat trek-trekan itu nggak pernah ya. Terus warajulun yunadi bis shalawatil khamsi fi kulli yaumin wa lailatin, dan seseorang yang memanggil, yaitu adzan ya, memanggil untuk sholat 5 waktu di dalam setiap hari dan setiap malam. Nah ini keistimewaan orang yang adzan. Keistimewaan orang yang adzan lagi, yufaru lil muadzin muntaha adani wa yastaghfiru. Oh, sudah kita baca itu ya. Bahkan man adzana sab'a sinina muhtasiban kutiba lahu bara'atun minan nar ya. Barang siapa yang adzan sampai 7 tahun, jadi sudah di tukang adzan di masjid sampai 7 tahun misalnya, muhtasiban, tentunya muhtasiban, ihtisaban ya, jadi hanya ingin mendapatkan ridha Allah, artinya ikhlas, kutibalahu bara'atun minar, maka ditetapkan dia akan terbebas dari siksa api neraka ya. Terus juga disebutkan man adzana tsnatai asyrata sanah, barang siapa yang adzan sampai 12 tahun, wajabat lahul jannah, maka wajib untuknya surga. Wa kutiba lahu bi ta'dinihi fi kulli yaumin 60 hasanatan wa li kulli iqamatin 30 hasanatan, dan dicatat untuknya dengan adzannya setiap hari 60 kebaikan dan dengan iqamahnya 30 kebaikan ya. Disebutkan lagi dalam sebuah hadis, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna khiyara ibadillah alladzina yura'una syamsa wal qamar wan nujum li dzikrillah. Ini sama dengan itu ya. Orang yang hamba pilihan Allah SWT adalah orang-orang yang yura'una, yang ro'ah tadi itu apa? Yang menggembala ya. Angon asyamsa wal qamara wan nujuma, yang menggembala di sini kan berarti memperhatikan peredaran matahari, bulan dan bintang ya. Mungkin kalau sekarang hadisnya alladzina yura'una sa'ah mungkin ya, yang memperhatikan jam. Mungkin saiki dadi jam iki lho, ndelok jam ngono lho ya. Wis saiki kan gak usah ndelok matahari, dadi menggembala jam. Pokoknya balik-balik ndelok jam. Nah, iku saya adzan iki lah. Sekarang kan ada teknologi jam. Dan jamnya asalnya juga dari matahari dan bulan. Seandainya tidak ada gravitasi matahari dan bulan, jam ini tidak bisa muter. Jam ini tidak bisa muter, sama itu. Wasyamsu wal qamaru husbanan wa ja'ala syamsa wal qamara husbanan, dan Allah menjadikan matahari dan bulan sebagai penghitung waktu. Penghitung waktu. Untuk itu juga wa qaddarahu manazilahu li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Allah menetapkan peredaran matahari dan bulan untuk supaya kita mengetahui adadas sinina wal hisab, supaya kita mengetahui jumlah atau penghitungan tahun dan penghitungan waktu. Jadi
Ya kalau sekarang kan lebih enak, rek biyen iku ndelok srengenge, rek mendung, waduh. Iku ijtihate muadzin iku kudu teman-teman iku. Terutama untuk adzan zuhur dan adzan maghrib, karena itu berkaitan dengan apa? Dengan buka hari. Iya kan? Adzan zuhur kan ono sing poso beduk, ono kan ngenteni zuhur ngene. Aku poso beduk lho, ngenteni zuhur, dadi zuhur iki penting ya. Dan maghrib bagi sing poso, iya sing poso penuh. Ini apa keistimewaan orang yang adzan. Terus qala innal muadzinina wal mulabbina yakhrujuna min kuburihim. Yu'adzinul muadzin wa yulabbiul mulabbi. Sungguhnya orang-orang yang adzan dan orang-orang yang mulabbin itu yang menjawab adzan. Jadi sing adzan ambil sing jawab adzan, Allahu akbar, Allahu akbar. Terus jawab Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Terus la haula wala quwata illa billah, jawab terus. Itu yang menjawab namanya mulabbin ya. Itu besok dikeluarkan dari dari kuburan itu bareng. Lah bareng. Pas mungkin metune pas langsung adzan. Adzan terus sing jawab yo bareng njawab adzane iki. Jadi yang adzan dan yang menjawab ini dikeluarkan, dibangkitkan dari kubur itu adzan itu bareng. Ambek sing jawab. Dan waktu dibangkitkan langsung adzan itu sing muadzin. Sudah. Nah ini ada lagi al-muadzinul muhtasib, wong sing adzan, tukang adzan tapi sing muhtasib. Muhtasib yang ikhlas ya. Kasyahidil mutasyahhiti fi damihi. Seperti orang syahid, orang mati syahid, orang yang bukan mati syahid, orang yang syahid, orang yang mati syahid yang mutasyahhiti fi dami, yang berlumuran darah. Idza mata lam yudawwat fi qabrihi. Jika mati maka tidak akan yudawwat. Yudawwat itu dipangan daud itu set. Tidak akan dipangan set, tidak akan diseti. Tidak akan dimakan set dalam kuburnya. Ya. Bahkan memang kalau kita tidak sempat adzan, maka jawablah orang yang adzan. Karena di sini disebutkan juga hadis an Hilal bin Yasaf radhiyallahu annahu sami'a Muawiyah yuhaditsu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Hilal bin Yasaf itu mendengar dari sahabat Muawiyah, bahwa sahabat Muawiyah pernah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, man sami'al muadzin faqala misla ma yaqul falahu mislu ajri. Barang siapa yang mendengarkan adzan dan dia menjawab, maka falahu mislu ajrihi, maka pahalanya sama dengan yang adzan. Jadi kalau kita tidak sempat adzan, maka kita dianjurkan menjawab. Bahkan di sini disebutkan annaman ajabahu falahu bikulli harfin alfi darajatin. Wa hadza ruwiya fil hadis anis sayyidah Maimunah. Sayyidah Maimunah itu salah satu ummahatul mukminin radhiyallahu anha marfu'an wa in kana dhaifan illa annahu tasbutu bimislihil fadail. Ya. Jadi kalau kita mendengarkan adzan, kalau memang kita tidak mampu adzan, maka kita menjawab adzan tadi. Nah ini fadilahnya adzan, masya Allah ya. Tapi syaratnya adzannya ikhlas di sini.
Wa hadza mukafaatun minallahi ta'ala lil muadzin. Ini adalah penghargaan Allah dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang adzan, alladzi yuhafadu ala iqadin nas, yang selalu menjaga untuk memberitahu, untuk menyadarkan orang akan sholat. Ayyahya fi qabrihi wa yashkura binaimi rabbih wa yunaqqa wa yutahhira jismihi. Maka dia hidup di kuburnya dengan merasakan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan jasadnya akan dijaga oleh Allah, disucikan oleh Allah. Wala yantanu wala yakdaru, tidak akan busuk dan tidak akan kotor. Ya. Wa yaslama minad dud, lah diselamatkan dari dud. Ad-dud itu set. Alladzi yansha'u min ufunatil jismi, yang bisa merusak tubuhnya atau jisimnya. Lakin asyartu ayyakuna muhtasiban, tapi syaratnya adanya ikhlas. Wa amma idza kana muadzinan fasiqan wa tamma'an wa mukhtalan, adapun kalau tukang adanya ini fasikon, fasek, orangnya fasek, artinya dia adzan tapi kelakuan di luar ini dia tidak mau menjaga. Dia kelakuannya fasik, kelakuan banyak berlaku maksiat. Ya. Wa tamma'an, dan dia tomak, adzan ini kepingin dikai sesuatu. Ya. Wa mukhtalan, dan dia sombong. Ya. Nah, merasa tukang adzan sombong. Ya. Fayudlikullahu alaihil hasyarat, maka fi qabri, Allah akan melemparkan kutu busuk di kuburnya. Tanhisuhu nahsyan, yang menyengat dengan sengatan, wa yablajismuhu wa yu'adzabu adaban aliman, dan menghancurkan jisimnya, kemudian juga mengadab dengan adab yang pedih. Ya. Kenapa? Karena kalau tukang adzan ini fasik, ini bahayanya ya. Tukang adzan ini fasik, tukang adzan ini gak disenengi wong karena kelakuannya rusak, kelakuannya bejat. Itu malah justru panggilannya itu menjauhkan orang dari masjid. Karena delok tukang adzan ini, pekakas sih ngadzan, wis wegah. Wong ndelok wegah kan delok. Gak tambah moro tambah wegah. Wong bahkan tambah, duh aku diadzani wong iki tambah wegah rasane kok nang masjid. Kok tambah? Karena apa? Fasik. Makanya salah satu akhlaknya muadzin itu dia harus berakhlak baik di luar adzan, di luar sholat. Kenapa? Supaya adzannya ini, supaya adzannya atau panggilannya ini bisa menyentuh hati orang. Ayo kita kalau misalnya diceluk ambek wong ruwet nolak wegah ta. Tapi diceluk ambek wong apik kan saya padha diceluk. Renio wong ruwet sing. Atau kita punya hati yang tidak senang sama orang itu. Kan kita mau moro kan wegah. Kalaupun kita moro dengan berat hati, wegah aku saja wegah aku diceluk wong iki. Karena kita tidak senang. Tapi coba kalau yang manggil kita, ya. Padahal oke sing nyeluk sing gak nyenengno kate ngekeki sesuatu, tapi kene wis gak seneng wisan. Lah sing nyeluk sing nyenengno iki padahal mek kate ngejak ngobrol tok, tapi berhubung seneng ya seneng. Sama dengan adzan, karena ini memanggil. Kalau yang manggilin greget kan kita wegah gitu. Tapi moro malah wegah. Nah, itu akan berpengaruh pada kualitas adzannya. Paling kalau tomak ya kepingin mendapatkan sesuatu dari adzannya, terus sombong ya. Kemudian mari adzan terus gak jamaah mulai tambah gregetno tambah niku. Lho ana wong model kok ngono. Ana wong Rasulullah pernah bersabda ya. Ruwiya an Utsman bin Affan radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man adrakahul adzan fil masjid tsumma kharaja. Barang siapa yang telah ketemu adzan di masjid, fil masjid tsumma kharaja, kemudian dia keluar dari masjid, lam yakhruj li hajatin, dia tidak keluar untuk hajat, wis saking pokoknya kepin metu, wa huwa la yuridur raja'ah, dan dia tidak kepingin balik lagi nang masjid, fa huwa munafiqun, dia makanya disebut orang munafik. Orang munafik itu sing wis di jero masjid krungu adzan malah mulih malah.
Iku sing krungu lagi adzan terus mulai tambah super munafik iki. Dek nyeluk-nyeluk wong mara awake dhewe mulai wah lebih parah iku. Wong sing krungu tok iku lho, sing krungu tapi dhek wis di jero masjid, terus kok krungu adzan metu niku termasuk munafik. Lah munafik iku nerakane sik di nisore wong kafir. Fi darkil asfal. Ya. Minan nari sik di ngene nisor di NTP neraka iku. Naudzubillahi min dzalik. Nah, itulah fadilah adzan ya. Terus ini saya bacakan sekalian sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. At-targhibu fi ijabatil adzan wa ma yaqulu ba'dal adzan. Nah, ini mesisan targhib tentang jawabnya adzan dan yaqulu ba'dal adzan, apa yang diucapkan atau doa setelah adzan. An Abdullah bin Amru bin al-As radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat Abdullah putra dari sahabat Amr bin As radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumul muadzin, jika kamu mendengar muadzin, faqulu misla ma yaqul, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin tadi. Tsumma shallu alayya fa innahu man shalla alayya marratan sallallahu bi alaihi asyra, kemudian bersolawatlah kalian kepadaku, karena sesungguhnya orang yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Summa sallullaha liyal wasilah, kemudian mintakan kepada Allah aku, mintalah kepada Allah untukku al-wasilah. Apa al-wasilah itu? Fa innaha manzilatun, wasilah adalah kedudukan fil jannah, di surga, la tambagi illa li abdin min ibadillah, yang tidak sepantasnya diberikan kecuali kepada seorang hamba. Jadi ini tempat yang paling istimewa, min ibadillah, dari hamba-hambanya Allah. Wa arju, kata Rasulullah, dan aku kepingin, an akuna ana huwa, aku kepingin al-wasilah itu dikek nonang aku, yaitu pasti Rasulullah yang diberikan wasilah, karena Rasulullah adalah makhluk yang paling tinggi derajatnya. Faman sa'alallaha liyal wasilah, barang siapa yang meminta kepada Allah untukku al-wasilah, halat lahu syafa'ah, maka dia pasti akan mendapatkan syafaat, maka halal baginya syafaat. Syafaatnya Rasulullah. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa Abu Dawud, wa Tirmidzi, wa Nasa'i. Wa an Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi khusus nanti yang di makhsusun bi hadisi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dalam hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, pada waktu hayyalah itu waktu hayyalah shalah, hayyalah falah, itu hayyalah itu jawabnya bil hauqalah, yaitu dengan la haula wala quwata illa billah. Jadi hayyalah jawabnya hauqalah. Hayya ala itu hayya ala sholah, hayya alal falah, jawabnya hauqalah, yaitu la haula wala quwata illa billah. Itu ada di ini kan hadisnya sahabat Abdullah bin Amru bin As radhiyallahu anhuma. Dari dalam hadisnya Sayyidina Umar bin Al-Khattab, kan kalau di sini kan wis pokoknya sing diucapno ambek adzan muadzin apa ya istirokno, Allahu akbar sampai hayal shalah, hayal falah. Tapi dalam hadisnya Sayyidina Umar bin Khattab, waktu hayya ala shalah al falah, jawabnya dengan la haula wala quwata illa billah. Itu ya. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, dari sahabat Jabir putra dari sahabat Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, man qala hina yasma'un nida, barang siapa yang mengucapkan ketika mendengarkan panggilan, yaitu adzan, Allahumma rabb hadhihi da'watid tamah wassalatil qaimah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan lilladzi wa mahmudan lilladzi wa'atta. Ya, barang siapa yang setelah salat, setelah mendengarkan adzan mengucapkan Allahumma rabbi hadhihi da'wati, ya Allah yang Tuhan dari
panggilan yang sempurna ini. Dan Tuhan dari sholat yang akan didirikan, datangkanlah atau sampaikanlah kepada Nabi Muhammad al-wasilah wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmudah allati wa'dah, dan bangkitkanlah di makom yang terpuji, ya, bagi makom yang terpuji bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana yang kau janjikan. Halat lau syafaati yaumal qiyamah, kata Rasulullah, dia pasti akan mendapatkan syafaatku, pasti akan mendapatkan syafaatku. Rahu Malik wal Bukhari wa Muslim wa Abu Daud wan Nasa'i. Hadis diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Abu Daud dan Imam Nasa'i. Makanya kalau kita kepingin mendapatkan syafaatnya Rasulullah, mintakan Rasulullah dengan wasilah, ya. Wa ba'asu apa? Hati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Kita kalau di depannya makam Rasulullah juga semacam itu. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Itu termasuk kita berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu annaka abduhu wa rasuluhu, annaka ballaghtar risalah wa adadal amanah wa nasatal ummah wa jahada fi sabilillah haqqa jihadi. Allahumma ati wasilata wal fadilah wa ba'ath maqaman mahmuda alladzi wa'atta. Itu kita doakan. Memang kita kalau mendoakan, karena Rasulullah senang didoakan oleh kita wasilah, walaupun gak kene dungakno sekalipun Rasulullah pasti mendapatkan wasilah. Itu kembalinya kepada kita. Nah, inilah tentang adzan dan menjawab adzan. Ya, insyaallah muga-muga meni rebutan jawab adzan. Ya, jawab duduk rebutan adzan tapi rebutan lumayan, ya, rebutan timbangannya gak rebutan plus. Artinya dari adzan ini saja Masya Allah, Allah memberikan banyak kebaikan padahal me adzan toh. Maka jangan disia-siakan kebaikan yang sudah disiapkan, dijanjikan oleh Allah SWT sebagai penghargaan, mukafaatun minallah, sebagai penghargaan bonus dari Allah SWT. Semoga ada guna dan manfaatnya. Mohon barokah Fatihah untuk istri dari sahabat kita, dulur kita sama jamaah, Mas Yudi. Mas Yudi terkenal Yudi kunci, ya. Padahal wis gak nyekel kunci saiki, ya. Dulu memang gawe kunci, saiki wis gak nyekel kunci, tapi ya Mas Yudi, ya, yang saat ini sedang sakit di rumah sakit. Semoga dengan barokah Fatihah yang kita baca bersama-sama dengan ikhlas sebagai bentuk solidaritas kita dengan sesama muslim, semoga diberikan kemudahan kesembuhan oleh Allah SWT, kesehatan lahir maupun batin, dan semoga saudara kita Mas Yudi beserta keluarganya yang mendampingi diberikan kesabaran, ketabahan, dan diberikan rezeki yang barokah, diberikan rezeki yang barokah yang banyak untuk bisa digunakan berobat dan lain sebagainya untuk istrinya, ya. Kira mungkin itu. Ala hadiniyat wa qul sallallahu alaihi wa hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.